Komnas HAM menemukan sejumlah fakta terkait penembakan 6 laskar FPI di res area tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Komnas HAM menyebut sejumlah saksi melihat 4 anggota Laskar FPI masih hidup di kilometer 50 dan 2 lainnya diduga telah meninggal dunia. Dari hasil penelusuran tim Komnas HAM ditemukan sejumlah saksi yang mengaku melihat 4 orang Laskar FPI masih hidup saat berada di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Sementara 2 laskar lainnya diduga telah tewas. Selain itu ada saksi yang mendengar bahwa polisi menyampaikan peristiwa di kilometer 50 terkait dengan narkoba dan terorisme. Atas temuan ini Komnas HAM pun merekomendasikan agar peristiwa tewasnya 4 orang Laskar FPI merupakan kategori pelanggaran HAM. Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran material lebih lengkap dan menegakkan keadilan. Mendalami dan melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang yang terdapat dalam 2 mobil Avanza hitam B1759 PWI dan Avanza Silver B1278 KGD. Mengusut lebih lanjut kepemilikan senjata api yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Meminta proses penegakan hukum akuntabel, objektif, dan transparan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Sebelumnya pada 14 Desember 2020, Bareskrim Polri menggelar rekonstruksi tewasnya 6 anggota Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek. Rekonstruksi digelar selama 4 jam di 4 lokasi di wilayah Karawang, Jawa Barat. Mulai dari kawasan bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, tol Jakarta Cikampek kilometer 50, dan TKP terakhir di kilometer 51. Total ada 51 adegan dalam rekonstruksi tewasnya 6 Laskar FPI ini. Dalam rekonstruksi ini, polisi mengundang sejumlah pihak, diantaranya Komnas HAM dan Kompolnas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bukti-bukti apa yang dimiliki tim pengawal peristiwa pembunuhan Laskar FPI hingga kasus ini harus dibawa ke Pengadilan HAM Internasional. Kami akan bahas bersama anggota TP3 Laskar FPI Abdul Khair Ramadan dan Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Saya ke Pak Abdul Khair terlebih dahulu. Pak Khair, mengapa Anda beranggapan bahwa kasus ini harus dibawa ke Pengadilan HAM PBB? Bukti-bukti apa saja yang Anda miliki? Ya, saya ingin sampaikan prolog dulu. Pertama itu adalah publik mengharapkan kesimpulan hasil investigasi Komnas HAM adalah pelanggaran HAM berat. Ya, dengan demikian proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana penyerakan yang dilakukan oleh anggota FPI, utamanya 4 orang yang sebelumnya dinyatakan buron, itu harus dihentikan. Karena di sini berlaku kompetensi absolut pengadilan HAM. Namun yang terjadi kan sebaliknya. Komnas HAM tidak menyatakan sebagai pelanggaran HAM berat, hanya pelanggaran HAM. Dan bahkan terhadap kedua anggota FPI yang tertembak, itu dinyatakan melakukan juga penembakan terhadap kepolisian. Di sini walaupun kedua perkara tersebut berbeda jenis tindak pidana, namun terdapat persetujuan erat dan ada hubungan kausalitas antar keduanya. Rekomendasi penanganan perkara oleh Komnas HAM jelas adalah memunculkan dualisme penanganan perkara. Hal tersebut dapat berimplikasi pembiasan dugaan terjadinya extrajudicial killing. Permasalahannya sampai dengan saat ini belum ditetapkan status tersangka atas dugaan terjadinya pembunuhan di luar hukum terhadap ke-6 syuhada FPI. Adapun pihak Bareskrim hampir dapat dipastikan akan menjadikan 4 orang anggota FPI yang sebelumnya dinyatakan buron itu sebagai tersangka. Penyidikan dilakukan atas dasar laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polda Metro Jaya yang mengaku diserang oleh ke-6 Laskar FPI. Terlepas dari itu semua, fakta telah menunjukkan bahwa matinya 6 warga sipil dengan tembakan, bahkan saya ulangi lagi, bahkan adanya tanda-tanda bekas dugaan penganiayaan, penyiksaan, ini tidak dapat dipungkiri. Tentunya tidak mungkin penyiksaan dilakukan setelah penembakan. Ini merupakan hal inti atau kunci. Tapi ini tidak ada dalam kesimpulan Komnas HAM. Yang paling signifikan kepada saudara saya, berhubung namanya sama ini, sama-sama Khair. Semoga saya dengan dia ishadu min ahli khair. Khairul Anam, selaku Komisioner Komnas HAM. Dia menyebutkan bahwa timnya sudah lebih dari 3 kali mendatangi tempat kejadian perkara yang berada di sepanjang KM 50 dan beberapa kilometer setelahnya.
dikatakan, ya saya sebut ini, saya kutip dari situs Republika ID tertanggal 15 Desember 2020, beliau mengatakan 5 titik tempat kejadian saya datangi bersama tim, termasuk rumah yang dijadikan tempat kejadian. Pertanyaannya, siapa pemilik rumah itu? Siapa yang menyuruh ke rumah itu? Apa yang terjadi di rumah itu? Ini tidak bisa dinegasikan. Ini saya kutip resmi berdasarkan hasil wawancara, karena ada tanda kutip disampaikan oleh Khairul Anam pada media Republika ID tertanggal 15 Desember tahun 2020. Ini yang tentu ada misteri. Misteri ini harus dijawab. Baik, Pak Abdul Khair, tadi Anda, saya persingkat saja, Pak Abdul Khair, tadi Anda mengatakan bahwa publik mengharapkan hasil investigasi Komnas HAM adalah pelanggaran berat. Jadi hasilnya harus itu ya Pak ya? Kalau bukan itu, maka hasilnya tidak akan memuaskan, seperti itu? Komnas HAM itu dibentuk dengan undang-undang menangani kejahatan pelanggaran HAM berat. HAM berat ini tentu ada batasan-batasannya, ada terstruktur, ada sistematis, dan berlaku masif, ada korban sipil, dan jangan berproses dalam pembunuhan unsur. Itu ranah daripada proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di pengadilan. Itu bukan ranah dari kewenangan Komnas HAM untuk memastikan adanya aktus rius dan perjumpaannya dengan Mesrea sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Itu bukan kewenangan Komnas HAM. Baik, saya ke Pak Khairul Anam, Pak Abdul Khair. Kita beri kesempatan ke Pak Khairul Anam. Tidak, itu saja. Iya, baik. Saya kasih kesempatan Pak Khairul Anam bahwa hasil yang investigasi dari Komnas HAM dianggap melebihi kewenangan Anda. Ada hal yang seharusnya bukan kewenangan dari Komnas HAM. Tanggapan Anda? Ya, yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas masukannya. Yang kedua tadi saya sempat terputus sehingga nggak bisa mendengarkan secara keseluruhan. Cuman begini, ingin kami sampaikan. Yang pertama, sejak awal, bahkan di minggu pertama, banyak pihak yang datang ke Komnas HAM, banyak pihak yang memberikan suara di luar proses yang dilakukan oleh Komnas HAM, meminta beberapa hal. Ada yang meminta pelanggaran HAM yang berat, ada yang meminta bahwa ini tindakan kriminal FPI, ada yang meminta bahwa Komnas HAM bekerja dengan independen. Jadi semua pihak sejak awal punya persepsi masing-masing. Bahkan ini sejak awal. Termasuk TP3 juga pernah datang ke Komnas HAM, juga mengatakan demikian ketika Komnas HAM sedang berproses. Nah, Komnas HAM berprosesnya melihat semua faktanya yang ada, itu yang pertama. Kalau ngomong kerangka hukum, apakah ini pakai Undang-Undang 39 ataukah Undang-Undang 26, sejak awal kami nyatakan kami akan setia pada fakta, kita lihat dulu faktanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah begini. Silakan aja punya persepsi bahwa ini akan tidak sesuai dengan harapan publik. Pertanyaannya adalah publik yang mana? Sejak awal itu ada 3 pihak yang datang ke Komnas HAM. Pihak yang pertama adalah meminta ini pelanggaran HAM yang berat. Pihak yang kedua adalah meminta ini tindakan kriminal FPI. Pihak yang ketiga adalah meminta Komnas HAM bekerja dengan independen dan profesional. Kami bekerja sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini, kalau tadi dikatakan tidak sesuai dengan fakta dan sebagainya, fakta yang mana? Kalau tadi dikatakan misalnya ada penyiksaan, penyiksaan yang mana? Kami juga mendapatkan informasi dari pihak Pak Khairul itu menyebutkan 5 titik. Baik, Pak Abdul Khair, Anda sudah diberi kesempatan, kita biarkan Pak Khairul Anam untuk berbicara dulu. Pak Abdul Khair, mohon maaf. Saya meluruskan. Pak Abdul Khair, mohon maaf, nanti Anda akan kami beri kesempatan, jangan menyela Pak. Dari Pak Khairul Anam itu bias. Nah, sekarang saya Pak Abdul Khair, Anda sudah diberi kesempatan, kita kasih kesempatan Pak Khairul Anam terlebih dahulu. Baik, Pak Abdul Khair, tahan dulu, nanti kami akan beri kesempatan, tenang saja. Saya kasih kesempatan Pak Khairul Anam terlebih dahulu. Tempat kejadian itu. Pak Abdul Khair, boleh ditahan dulu, kita berikan kesempatan Pak Khairul Anam. Bentar. Oke, itu satu ya. Yang kedua adalah banyak persepsi dan opini-opini yang memang sejak awal menyesatkan publik, menyesatkan semua pihak. Termasuk tadi yang dikatakan bahwa ada rumah penyiksaan. Rumah penyiksaannya siapa? Saya sudah klarifikasi, saya tidak pernah. Itu perkataan, saya bukan menyebutkan rumah tempat penyiksaan. Bapak menyebutkan
rumah yang dijadikan tempat kejadian. Itu yang saya kutip dari Republika. Sebentar. Itu yang harus jelas, jangan ditambahkan penyiksaan. Saya tidak pernah ngomong tempat kejadian, tempat penyiksaan dan lain sebagainya. Saya tidak pernah ngomong itu dan saya sudah klarifikasi sejak awal. Rumah yang dijadikan tempat kejadian tanpa penyiksaan, rumah tempat kejadian. Pak, sebentar, dengerin. Saya sudah mengklarifikasi saya dengar, sejak awal. Saya baca beritanya. Saya yang di-quote, saya sudah mengklarifikasinya bahwa berita itu salah. Saya tidak pernah menyebutkan ada tempat kejadian, tempat penyiksaan dan lain sebagainya. Itu clear. Saya tidak pernah, dan itu kami preskon resmi untuk membantah itu ketika kami menyebutkan beberapa hal yang kami peroleh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga begini, metode kerjanya. Metode kerjanya adalah kami mengumpulkan semua keterangan, semua informasi. Bahkan FPI itu pertama kali yang saya minta informasinya. Bahkan saya mengingatkan teman-teman FPI sejak awal untuk melakukan otopsi dan dijaga otopsinya. Tapi katanya teman-teman FPI nggak perlu ada otopsi karena memang penembaknya sudah jelas, clear. Ya sudah, kami sudah ingatkan sejak hari pertama, tanggal 7 itu. Ketika kami berjumpa dengan teman-teman FPI, meminta keterangan dan sebagainya. Kami juga mendapatkan berbagai informasi dari FPI, termasuk juga pembuntutan dan lain sebagainya, dikasih foto dan lain sebagainya. Begitu pula kami dikasih berbagai informasi dari kepolisian. Kami juga mendapatkan informasi dari masyarakat. Kami juga mendapatkan barang bukti sendiri. Termasuk apa? Proyektil peluru kami mendapatkannya. Itu diberitahu oleh masyarakat. Baik. Ada pedagang buah di sana dan lain sebagainya. Baik, Pak Hoirul, kita berikan kesempatan kepada Pak Abdul Hoir untuk menjawabnya. Silakan Pak Abdul Hoir. Bentar. Terakhir kami uji dengan keahlian. Termasuk misalnya kami dikasih 32 foto kondisi jenazah yang katanya ada penyiksaan. Kami uji, kami terima ada penyiksaan dan lain sebagainya, informasi dari teman-teman FPI. Tapi kami uji, kami sandingkan dengan foto pertama. Ya kan, kami sandingkan dengan foto pertama. Tapi itu konsekuensi adanya jenazah itu clear. Jadi kalau dikatakan kami tidak menutupi fakta dan lain sebagainya, fakta yang mana? Terus dikatakan bahwa ada kejar-kejaran di jalan tol, ya kan? Kami terima informasi itu dari teman-teman FPI, termasuk juga dari kepolisian. Katanya kejar-kejaran. Setelah kami cek dengan 9.942 video yang kami dapatkan dari Jasa Marga, ternyata nggak ada yang kami bayangkan kejar-kejaran, serempet-serempetan. Yang ada adalah konstan, kurang lebih 80 km per jam. Baik. Ada di jalan tol di atas itu. Baik, Pak Abdul Hoir, katanya sesuai dengan fakta, lalu menurut Anda mana yang tidak sesuai fakta, Pak? Bisa dijelaskan secara detail poinnya? Ya, sekarang ini kan berlaku hukum kausalitas. Tidak mungkin ada kejadian akuo tanpa ada tindakan pembuntutan. Tindakan pembuntutan itu apakah dibenarkan secara hukum? Tindakan pembuntutan adalah membatasi gerak pertanyaan saya, mana fakta, itu adalah juga termasuk pelanggaran HAM. Pertanyaan saya, mana fakta yang kami, sebentar Pak Hoir, mana fakta yang kami tutup-tutupin? Kami juga sebutkan, kami dapat informasi soal adanya pembuntutan dan kami cek. Nah sekarang saya tanya, pembuntutan itu apakah pelanggaran atau tidak? Jangan geser. Pembuntutan itu apakah pelanggaran atau tidak? Ini permasalahan awal. Kausalitas, individualisir, generalisir, mengacu kepada sebab akibat. Yang menjadi faktor penyebab adalah pembuntutan. Apakah pembuntutan itu dibenarkan secara hukum? Itu dulu yang mesti dijawab. Pertanyaan saya, mana fakta dari Komnas HAM yang kami sembunyikan, kami potong-potong seperti tuduhan teman-teman TP3. Itu yang pertama. Kalau nggak bisa jawab, ya jangan fitnah lagi. Itu yang penting. Saya tidak fitnah. Saya berdasarkan data. Saya berdasarkan data kajian, saya juga mengkaji. Data yang mana? Apakah Anda sudah memeriksa semua saksi? Apakah Anda memeriksa semua informasi? Saya ahli hukum hanya memeriksa norma-norma hukum berdasarkan keterangan-keterangan. Saya tidak melakukan verifikasi secara langsung. Itu tugas daripada Komnas HAM. Secara akademisi saya meneliti ini. Apakah dapat dikatakan ini suatu pelanggaran HAM atau tidak? Bapak berdasarkan keterangannya siapa? Bapak semua berdasarkan keterangan saya dapatkan. Nah sekarang Anda sendiri tidak mengakui perkataan Anda waktu di Republika. Kalau memang Anda tidak mengakui, Anda hanya ada hak jawab, membantah pernyataan Anda.
Kami dengan preskon yang terbuka termasuk oleh itu disebutkan rumah tempat penyiksaan. Di sini rumah yang dijadikan tempat kejadian. Tetapi juga apakah adanya pembuntutan itu dibenarkan secara hukum atau tidak, itu dulu kausalitasnya di situ, Pak Hoirul. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Jadi ketika kita ngomong fakta, ya kan, kita akan luruskan faktanya. Saya tidak pernah ngomong ada tempat kejadian, rumah kejadian, rumah penyiksaan atau apapun, clear. Saya sudah klarifikasi itu termasuk kepada semua media dan cek aja, Google-nya ada, ya kan? Bahkan itu juga diliput oleh teman-teman media TV, itu clear. Jadi yang menulis itu salah. Itu udah jelas itu. Yang kedua adalah begini, kalau tadi ngomong teori kausalitas, nggak mungkin kami menyimpulkan adanya pelanggaran HAM kalau juga nggak melihat teori kausalitas. Makanya kami sebutkan di sana, ya kan, ada sekelompok petugas, ya kan, sejak awal, karena kami meriksa di Megamendung, kami meriksa di Sentul, kami meriksa di Petamburan untuk teman-teman FPI. Kami juga meriksa Polda, di Polda kami juga meriksa mereka semua, FPI maupun polisi juga di kantor, kami meriksa masyarakat juga di kantor. Jadi gitu loh, jadi kami juga melihat teori kausalitas. Kalau ngomong background hukum, saya juga background hukum. Yang kedua adalah begini, apakah dapat dibenarkan? Terhadap tindakan pembunuhan itu dapat dibenarkan secara hukum. Siapa itu yang ngomong? Dijawab. Loh, memang nggak benar. Makanya dalam kesimpulan secara keseluruhan kami bilang ada peristiwa pelanggaran hak asasi manusia itu clear. Siapa yang bilang nggak ada peristiwa pelanggaran HAM? Bagian dari peristiwa pelanggaran HAM adalah bagian secara keseluruhan konstruksi peristiwanya. Iya, saya paham. Tetapi dualisme itu terjadi, Pak Hairul. Itu terjadi dualisme, kesimpulan. Kalau dualisme, itu berarti ada dualisme. Sorry. Memang faktanya memang demikian. Kalau dikatakan misalnya, apakah akan terjadi seheboh ini kalau nggak ada peristiwa menunggu di luar tol Kerawang? Itu peristiwanya menunggu. Kalau peristiwanya seperti jalan tol, nggak mungkin ada pembunuhan. Itu clear itu. Karena apa? Ini keterangan ini juga kami dapat dari FPI sendiri. Dari teman-teman yang ada di mobil Madar, 6 orang memberikan kesaksian kepada kami. Dari 6 orang itu memberikan kesaksian kepada kami. Dan pada orang-orang yang berbicara di voice note, kami tanya, Anda ngomong gini konteksnya apa? Di mana? Gitu. Nah, kalau ketika kita ngomong kayak begitu, mereka klarifikasi, iya memang menunggu. Ada kesempatan untuk menjauh dan pergi, kesempatan itu tidak diambil, bahkan menunggu, bahkan mereka menceritakan bagaimana serempet-serempetan di awal, mana dulu yang diserempet dan siapa dulu yang dikepung. Itu kepung-kepungan, itu peristiwa yang memang diakui. Alat buktinya apa? Alat buktinya apa terjadinya tembak-menembak, penghukuman dan lain sebagainya? Apa alat buktinya? Itu kesaksian dari pelaku sendiri. Dari teman-teman yang masih hidup, dari orang-orang yang ada di mobil Delmadar. Hanya saksi, tidak ada yang lain. Bagaimana CCTV? Bagaimana kondisi daripada warga masyarakat, orang-orang yang di rest area disuruh menghapus video yang direkam, foto yang direkam? Itu bagaimana? Sebentar. Itu menghilangkan alat bukti. Sebentar, saya jelaskan. Kan Bapak nggak tahu detailnya kan? Saya jelaskan. Saya tahu, saya dengar. Anda jangan mengicilkan saya tahu peristiwanya, saya mengikuti. Kan, jangan mentang-mentang Anda di lapangan, Anda Komnas HAM. Oh iya dong. Anda mendegradasi pendapat orang, tidak benar itu. Kalau nggak tahu detail, saya tidak menyerang pribadi Anda menyerang pribadi saya, mengatakan tidak tahu. Saya lebih tahu dalam aspek hukum. Makanya saya kasih tahu detail faktanya, kan Bapak nggak ke lapangan, tak? Saya kasih tahu faktanya. Jadi faktanya adalah di luar tol Kerawang itu ada kesaksian yang mengatakan memang menunggu. Ada kesaksian mengatakan memang senggol-senggolan di awal, senggol-senggolan spion dan sebagainya. Terus ada bukti-bukti serpihan-serpihan mobil, ada bukti-bukti serpihan proyektil, termasuk selongsong peluru. Terus ada saksi yang mendengarkan bunyi tembakan. Ini di luar tol Kerawang. Yang kami katakan ada CCTV yang diambil di warung itu di KM 50. Kami loh yang mengatakan itu. Tapi itu peristiwanya di luar, yang satu di luar tol, yang satunya di dalam tol di KM 50. Itu clear kami sebutkan. Makanya peristiwanya berbeda. Gitu loh. Kami melihatnya memang peristiwanya berbeda. Baik. Itu sekarang giliran saya bicara. Silakan, Waktu saya sudah habis nih. Silakan Pak Abdul Hoir. Iya.
Saya dari awal selalu menyebutkan kausalitas. Sekarang kita lihat ya. Fakta mengatakan pernyataan Kapolda Metro Jaya menyebutkan ya penguntitan itu dimaksudkan adanya informasi pengerahan kelompok massa dalam pemeriksaan Habib Rizik. Dan oleh karena itu dilakukan penyelidikan terhadap informasi yang diterima tersebut. Ini patut dipertanyakan. Kenapa? Peristiwa dimaksud belum terjadi dan oleh karenanya tidak pada tempatnya disebutkan sebagai penyelidikan. Oleh karena itu, tindakan pembuntutan dan penembakan yang mematikan terhadap ke-6 pengawal Habib Rizik adalah tindakan yang tidak berdasar hukum. Di sini tidak ada alasan penghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidana. Dengan adanya tindakan pembuntutan itu sendiri, itu ada tekanan psikis. Kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan dari proses penyidikan Habib Rizik Syihab terkait dengan protokol kesehatan. Di sisi lain, tindakan penuntutan yang berujung penembakan maut patut diduga sebagai kejahatan HAM berat. Kenapa? Ini sudah ada faktanya. Fakta telah berbicara. Nah, oleh karena itu, klaim Polda Metro Jaya bahwa penembakan yang mematikan terhadap pengawal Habib Rizik sebagai pembelaan terpaksa, ini kan masih sebatas asumsi. Asumsi, kenapa? Karena belum menjadi alasan pembenar atau alasan pemaaf yang berkekuatan hukum tetap. Itu ranah pengadilan. Terpenuhi atau tidaknya syarat pembelaan terpaksa maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas, nowhere maupun nowhere access, itu harus dibuktikan di sidang pengadilan. Di sini pengadilan yang berhak memutuskan apakah berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 KUHP itu telah terpenuhi. Ini wewenang daripada pengadilan yang menguji. Adapun Komnas HAM adalah menentukan apakah ini pelanggaran HAM berat atau tidak ada. Nah, yang terjadi adalah mengkombinasi keduanya, mengkombinasi adanya tindakan kriminal, di sisi lain mengkombinasi pelanggaran HAM tanpa berat. Terkait dengan alasan penghapusan pidana itu wewenang pengadilan, termasuk pembuktian. Pak Abdul Khair, kita gantian Pak Abdul Khair. Pak Abdul Khair nggak ngerti soal bagaimana mekanisme hak asasi manusia. Jadi jangan mencampur adukkan antara kewenangan di Undang-Undang 39. Anda sendiri tidak mengerti, Anda memasukkan postulat hukum pidana dalam pembunuhan unsur, dalam pemilikan senjata api. Coba baca baik-baik di Undang-Undang. Anda yang memasukkan unsur pidana, dogmatika ilmu pidana ke dalam hak asasi manusia. Saya melihat dari pendekatan hukum. Pak Abdul, saya juga orang hukum, Pak Abdul Khair. Saya orang hukum. Anda nggak ngerti bagaimana penggunaan Undang-Undang 39 dan Undang-Undang 26. Itu yang pertama. Wong dari tadi aja Anda salah mengatakan bahwa unsur dari pelanggaran HAM yang berat itu terstruktur. Nggak ada kata-kata terstruktur dalam undang-undang. Coba terstruktur itu ada tanggung jawab komando. Mana ada? Masukkan ada tanggung jawab komando. Nggak. Ada. Anda salah mengartikan. Anda tidak baca Statuta Roma. Gimana sih? Anda salah mengatakan. Jadi di Undang-Undang 26 tahun 2000 itu yang ada adalah sistematis dan atau meluas. Nggak ada ngomong terstruktur itu. Saya bicara hukum internasional. Ini bukan KPU. Hukum internasional. Mau tidak mau kita bicara azas. Azas mendahului norma hukum dalam undang-undang. Kalau dalam hukum internasional, begini ya, Pak Abdul Khair, begini ya. Saya tahun 2019 ke ICC ke Den Haag. Saya membawa beberapa kasus. Saya tahu persis karena tradisi saya adalah tradisi hak asasi manusia. Saya tidak pernah geser ke tradisi-tradisi yang lain. Saya tradisinya adalah tradisi hak asasi manusia. Geser ke tahun 2019, masalah kepemilikan senjata api, tahun 2019 saya ke ICC. Itu masalah pembunuhan unsur. Mana Anda sendiri yang berbicara masalah pembunuhan unsur di situ. Lah, itu memang kewenangan. Itu memang kewenangan kami di Undang-Undang 39. Anda yang nggak ngerti. Bedanya bekerja dalam... Saya tanya, ini dibenarkan tidak pembuntutan itu? Itu dulu faktanya. Anda ini menghalangi kebebasan Anda ngomong hukum, nggak ngerti hukumnya. Baik. Anda mau ngomong apa? Baik, Bapak-Bapak. Ngomong apa? Undang-undang, Anda nggak ngerti undang-undangnya.
ngomong. Loh, kalau begitu kita debat publik. Kalau begitu kita debat publik. Kita uji publik. Baik, kami tunggu Pak. Mungkin debat publiknya bisa melalui Anda mencampur adukan hukum hak asasi manusia. Baik Pak Abdul Khair, Pak Hairul Anam, kita tunggu debat publiknya yang bisa kita saksikan secara live streaming, mungkin melalui platform berbagi video. Baik Pak Abdul Khair, Pak Hairul Anam, kami mohon maaf karena di televisi durasinya terbatas. Terima kasih Pak Abdul Khair Ramadan, anggota TP3, dan Pak Hairul Anam, Komisioner Komnas HAM, telah bergabung bersama kami di AI News Sore.